Soeharto duduk termenung di ruang tamunya yang lapang, memandangi layar televisi yang sedang menayangkan kunjungan kenegaraan Prabowo ke Thailand. Hatinya bergetar saat melihat wajah Prabowo yang tampak berseri-seri disambut hangat oleh Perdana Menteri Thailand. Ingatannya melayang ke beberapa hari sebelumnya, saat Prabowo mengajaknya untuk mendampingi kunjungan tersebut. Ia menolak dengan alasan kesibukan pribadi. "Aku yakin kamu akan baik-baik saja tanpa aku, Mas Bowo," katanya waktu itu, sambil tersenyum tipis. Prabowo hanya mengangguk pelan, walau sorot matanya tampak kecewa. Merasa yakin bahwa keputusannya benar. Namun kini, melihat sorot mata Prabowo yang berbinar di tengah penyambutan para wanita anggun Thailand itu, hatinya mulai ragu. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tapi bayangan wanita-wanita Thailand yang membungkuk sopan di hadapan Prabowo, dengan senyum manis dan pakaian tradisional berwarna cerah, terus menghantui benaknya. Diam-diam, merasa terguncang. Ada rasa kehilangan yang merambat pelan di relung hatinya. "Kenapa aku menolak ajakan itu?" bisiknya lirih. Ia merasa seolah telah melewatkan sesuatu yang penting. Bukan sekadar perjalanan, tapi momen kebersamaan yang tak bisa diulang. Ia menyesal, tapi tak bisa memutar waktu. Telepon genggamnya berdering. Nama Prabowo tertera di layar. Ia ragu untuk mengangkat. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah Prabowo akan membahas penyambutan hangat itu? Atau hanya sekadar menyapa dari jauh? Dengan jantung berdebar, ia menekan tombol jawab. "Assalamualaikum, Mas Bowo," suaranya bergetar. Dari seberang, terdengar suara Prabowo yang tenang, namun tak sehangat biasanya. "Waalaikumsalam, Aku cuma ingin bilang, Thailand sangat indah. Kau pasti suka kalau ikut." Kata-kata itu menancap di hatinya. Ia membalas dengan tawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa cemburu yang mulai menyala. Tapi Prabowo sudah terlalu jauh, dan dirinya hanya bisa menyesali keputusan yang sudah diambil. Di ujung pembicaraan, Prabowo menutup dengan singkat, tanpa basa-basi seperti biasanya. Meletakkan ponsel dan kembali memandangi layar televisi. Di sana, Prabowo tertawa lepas dikelilingi wanita-wanita anggun. Hatinya perih, dan dalam hati ia tahu ia menyesal. Malam semakin larut, tapi mata tak kunjung terpejam. Ia duduk di balkon rumahnya, membiarkan angin malam mengusik rambutnya yang tergerai. Di genggamannya, segelas teh yang mulai dingin. Pikirannya terus melayang ke Bangkok, ke ruang-ruang megah tempat Mas Bowo disambut sebagai tamu kehormatan. Bayangan wajah wanita-wanita Thailand dalam balutan kain tradisional kembali mengusik hatinya. Sejak kecil, sudah terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia anak presiden, dibesarkan di tengah kekuasaan dan kemewahan. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sosok yang tertinggal. Bukan karena Mas Bowo berubah, tapi karena dirinya sendiri yang memilih menjauh. Ia terlalu yakin akan kedekatan mereka, hingga tak sadar jarak bisa tumbuh dari keputusan-keputusan kecil. Ia membuka kembali foto-foto di media sosial resmi negara. Di sana, Mas Bowo berdiri tegap, dikelilingi para seniman dan pejabat tinggi Thailand. Salah satu wanita yang berdiri di depan tampak sangat anggun, kulitnya cerah, matanya lembut, senyumnya sopan tapi menusuk hati. Siapa dia? Batin tak kuasa menyembunyikan rasa cemburu yang mulai tumbuh dalam diam. Tahu, Mas Bowo bukan lelaki yang mudah tergoda. Tapi ia juga tahu, pria itu sangat menghargai kelembutan dan sikap anggun. Dua hal yang kini ditampilkan begitu sempurna oleh perempuan-perempuan Thailand itu, di saat dirinya justru memilih menjauh. Ada perasaan tertampar yang tak bisa dia tolak, seolah alam semesta sedang menegurnya. Dalam lamunannya, mengingat satu peristiwa kecil sebelum keberangkatan ke Thailand.
Saat Mas Bowo menyodorkan undangan resmi, matanya begitu berharap. Tapi dirinya menepis, hanya dengan alasan terlalu sibuk. Kini, alasan itu terdengar sangat konyol. Kesibukan apa yang bisa menandingi arti sebuah kenangan bersama orang yang dicintainya? Ia bangkit dan melangkah masuk ke ruang tamu. Di sana, di pojok meja, masih tergeletak amplop undangan yang belum sempat ia buang. Ia buka pelan, membaca kembali baris-baris tulisan diplomatik yang begitu rapi. Undangan resmi dari kerajaan Thailand. Hatinya semakin sesak. Seandainya saja ia menerima ajakan itu, mungkin kini ia berada di sisi Mas Bowo, menyaksikan pagelaran budaya, bukan hanya menonton dari layar kaca. Tiba-tiba, Titik membuka lemari dan menarik koper kecilnya. Hatinya gelisah. Entah untuk apa ia melakukannya, tapi tangannya tak bisa diam. Ia memasukkan beberapa baju, kerudung, dan sepatu formal. Kalau saja aku menyusul, gumamnya. Tapi ia tahu, protokol kunjungan kenegaraan tidak sesederhana itu. Semua sudah terjadwal, dan ia bukan siapa-siapa secara resmi. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Di balik semua kekecewaan, ada kerinduan yang mulai tumbuh. Ia rindu Mas Bowo, rindu senyumnya, caranya bicara, caranya memandang. Tapi lebih dari itu, ia rindu dihargai, diutamakan, disertakan dalam perjalanan penting hidup pria itu. Dan kini, rasa itu perlahan berganti dengan penyesalan yang menusuk. Di ujung malam, Titik mengirim pesan singkat ke Mas Bowo. Semoga semuanya lancar, Mas. Maaf ya, mungkin aku salah. Ia menatap layar ponsel, berharap balasan. Tapi yang datang hanya tanda centang 2. Tak ada balasan. Titik menunduk. Malam terasa makin dingin, dan hatinya mulai menyadari, mungkin keputusannya telah menyakiti seseorang yang selama ini begitu menghargainya. Pagi itu, suasana rumah Titik masih sunyi. Namun pikirannya jauh dari tenang. Setelah malam penuh penyesalan, kini kenangan masa lalu mulai menyeruak. Ia duduk di ruang baca, membuka album lama yang sudah berdebu. Di antara lembaran foto-foto keluarga dan peristiwa negara, terselip foto lamanya bersama Mas Bowo, masih muda, masih polos, dan yang terpenting, masih saling menggenggam harapan yang sama. Ada satu foto yang membuatnya tercekat. Foto saat Mas Bowo baru saja kembali dari medan perang sebagai prajurit. Wajahnya keras, tapi tatapannya penuh kelembutan ketika memandangnya. Saat itu, di bawah langit sore, Mas Bowo pernah berkata, "Kalau suatu saat aku berdiri mewakili negeri ini, aku ingin kamu ada di sisiku." Titik hanya tersenyum kala itu, menganggapnya sebagai harapan romantis. Kini, kata-kata itu menggema seperti janji yang tak ia penuhi. Ia menutup album dan menunduk dalam. Seringkali, ia terlalu sibuk menjadi putri, sehingga lupa menjadi pasangan. Seringkali, ia lebih banyak mempertimbangkan citra dan keluarga besar ketimbang perasaan dan masa depan pribadi. Padahal, Mas Bowo tak pernah menuntut. Ia hanya ingin ditemani, bukan dijaga dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu. Perasaan bersalah itu makin dalam saat ia mengingat bagaimana Mas Bowo beberapa kali mengajaknya dalam perjalanan-perjalanan penting, baik secara resmi maupun pribadi. Tapi ia kerap menolak dengan alasan, waktu belum tepat, atau situasinya belum aman. Kini, semua penolakan itu seperti duri yang ia tancapkan sendiri ke hatinya. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Harapannya melonjak, mengira itu balasan dari Mas Bowo. Namun ternyata hanya notifikasi berita daring, Presiden Prabowo disambut megah di Thailand. Keakraban dengan PM Paetongtarn menjadi sorotan. Titik menelan ludah. Sekilas, ada foto Mas Bowo tengah tertawa hangat dengan Perdana Menteri Thailand, wanita muda yang memesona dan tampak sangat percaya diri. Titik mencoba menenangkan diri.
Ia tahu Mas Bowo pria yang menjaga etika. Tapi rasa cemburu tak mengenal logika. Apa mereka akrab hanya karena hubungan diplomatik? Atau lebih dari itu, pikirnya. Ketakutan yang dulu ia sangkal perlahan mencuat bahwa jika terus menjauh, ada sosok lain yang bisa mengisi ruang kosong di sisi Mas Bowo. Ia kembali melirik koper yang belum sempat dibongkar sejak semalam. Di dalam benaknya, ide untuk menyusul ke Thailand kembali muncul. Tapi ia tahu, tanpa status resmi, keberadaannya di sana bisa menimbulkan polemik. Dunia politik terlalu sensitif, dan dirinya masih bagian dari bayang-bayang masa lalu yang kontroversial. Namun hati tidak bisa ditahan dengan logika. Ia ingin meminta maaf secara langsung. Bukan hanya karena cemburu, tapi karena ia merasa telah melewatkan momen penting. Momen yang mungkin tak akan terulang lagi. Ia ingin menunjukkan bahwa ia masih peduli, masih ingin menjadi bagian dari cerita Mas Bowo, bukan hanya menjadi catatan kaki sejarah hidupnya. Akhirnya, ia menulis surat. Bukan pesan digital, tapi surat tulisan tangan, penuh perasaan dan kenangan. Ia menulis, Mas Bowo, jikapun aku tak bisa berdiri di sisimu hari ini, izinkan aku tetap mendukungmu dari jauh. Tapi jika kau masih menyisakan ruang untukku, aku akan pulang, kali ini bukan untuk menolak, tapi untuk menepati janji yang dulu tak sempat kujaga. Surat itu telah rampung. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Titik melipatnya rapi dan menyelipkannya dalam amplop putih sederhana tanpa hiasan. Ia menatapnya cukup lama seolah ada beban berat yang tertumpah lewat tinta-tinta yang ia goreskan semalam. Di bagian depan amplop, hanya tertulis untuk Mas Bowo, dari hati yang sempat menjauh. Namun, mengirimkan surat itu bukan perkara mudah. Ia tidak bisa begitu saja menitipkannya ke staf resmi. Ia pun tak ingin membuat geger publik atau wartawan dengan menunjukkan sisi personalnya. Ia tahu, meski hatinya terluka, ia tetap bagian dari nama besar yang tak mudah lepas dari sorotan. Titik berjalan ke taman belakang, mencari ketenangan. Matanya menatap pepohonan yang mulai menggugurkan daun. Rasanya seperti perasaannya sendiri, gugur, rapuh, dan berharap tumbuh kembali. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, jika memang masih ada jalan untukku kembali ke sisi Mas Bowo, bukakanlah. Jika tidak, cukupkanlah hatiku dengan kekuatan untuk merelakan." Pikirannya kembali ke beberapa tahun lalu, saat dirinya dan Mas Bowo sempat berbicara soal masa depan. Waktu itu, pembicaraan tentang pernikahan kembali hampir terlontar. Tapi ada terlalu banyak keraguan tentang masa lalu, tentang keluarga besar, dan tentang trauma yang belum sepenuhnya pulih. Kini ia sadar, keraguan itu justru jadi jurang yang menjauhkan mereka lagi. Di sisi lain, ia tak bisa menepis perasaan aneh setiap kali melihat Mas Bowo berdampingan dengan perempuan lain, apalagi yang seanggun Perdana Menteri Thailand itu. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena ia tahu betul bagaimana perhatian dan kesetiaan Mas Bowo bisa membuat siapapun merasa menjadi satu-satunya. Kepada asistennya, Titik akhirnya berbisik, "Tolong cari cara agar surat ini bisa sampai ke Mas Bowo. Jangan lewat jalur resmi. Cari orang yang dia percaya, tapi jangan sampai terlihat mencolok." Asistennya hanya mengangguk pelan. Ia tahu, tugas ini berat karena bukan hanya soal mengantar surat, tapi juga menjaga harga diri seorang tokoh besar dari kemungkinan salah paham. Beberapa jam kemudian, sang asisten kembali dan berkata, "Saya akan coba lewat Pak Yudi, ajudan lama Mas Bowo yang sekarang ikut dalam rombongan kenegaraan." Titik mengangguk pelan, dengan wajah yang tidak sepenuhnya yakin. Ia hanya bisa berharap surat itu akan sampai ke tangan yang tepat dan dibaca dengan hati yang terbuka. Malam itu, sebelum tidur, Titik kembali membuka media sosial. Kali ini,
yang ia lihat bukan lagi senyum Mas Bowo, tapi cuplikan pidatonya di Forum Ekonomi Asia Tenggara. Mas Bowo berbicara tegas namun tenang, tentang kerja sama strategis, keberlanjutan, dan masa depan yang harus dibangun bersama. Aku bangga padamu, Mas, bisik titik lirih. Tapi bersamaan dengan kebanggaan itu, rasa khawatir muncul, apakah tempatku masih di sisinya. Di luar, angin berembus membawa suara daun-daun jatuh. Amplop putih itu kini berada di tangan orang lain, menempuh perjalanan sunyi menuju seseorang yang pernah jadi segalanya. Titik tahu, tidak ada yang pasti. Tapi malam ini, ia memeluk harapan, meski kecil, meski samar. Sebab ia percaya, rasa yang tulus tak akan pernah benar-benar mati. Di tengah malam yang sejuk di Bangkok, Prabowo duduk termenung di balkon kamar hotelnya. Ia baru saja menyelesaikan serangkaian pertemuan penting yang melelahkan. Namun, pikirannya tak kunjung tenang. Ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh tepuk tangan, sambutan, atau kemewahan protokol kenegaraan. Kekosongan itu bernama Titik, sosok yang dulu begitu lekat dalam hidupnya. Saat ia hendak masuk ke dalam kamar, ajudan lamanya, Pak Yudi, datang menghampiri dengan langkah ragu. "Maaf, Jenderal, ini ada titipan dari Jakarta," katanya pelan, sembari menyerahkan sebuah amplop putih polos. Prabowo mengernyit, sempat terdiam, tapi langsung mengenali tulisan tangan di depan amplop. Ia tidak perlu membaca nama pengirimnya untuk tahu siapa yang menulisnya. Dengan perlahan, Prabowo membuka amplop itu. Jari-jarinya sedikit bergetar saat ia membentangkan kertasnya. Setiap kalimat di surat itu seolah membawa suara Titik ke hadapannya. Kalimat demi kalimat ditulis dengan jujur, penuh perasaan, dan diselimuti penyesalan yang dalam. Di balik setiap kata, tersirat kerinduan, rasa bersalah, dan harapan yang masih tersisa. Ia membaca surat itu 2 kali. Tak satu pun kata yang terlewat. Ia menyandarkan punggung ke kursi balkon, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Surat itu tak menuntut, Titik tak meminta balasan. Ia hanya menyampaikan rasa yang telah lama terkubur, dan kini mencuat kembali karena satu hal kecil, cemburu. Namun di balik kecemburuan itu, ada rasa sayang yang belum sepenuhnya padam. Prabowo menarik napas panjang. Ia teringat pada masa-masa mereka dulu, saat masih berdua di tengah gejolak politik, saat saling menopang di kala badai datang, saat tertawa dalam kesederhanaan yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang pernah menyatu. Ia tahu, ada luka yang belum sembuh. Tapi ia juga tahu, tidak semua luka harus ditinggalkan begitu saja. Keesokan paginya, Prabowo menyimpan surat itu di dalam buku catatannya. Ia tak membalas langsung. Ia tak ingin gegabah. Tapi kini hatinya mulai goyah. Jika Titik berani menulis surat dengan setulus itu, maka ia pun harus membuka ruang dalam dirinya untuk mendengarkan. Setidaknya, memberi kesempatan. Bukan untuk kembali pada masa lalu, tapi untuk memahami masa kini dengan lebih jernih. Saat makan siang bersama delegasi, Prabowo tampak lebih diam dari biasanya. Matanya sering menatap keluar jendela. Ia meminta kepada staf agar malam terakhir di Thailand dibiarkan tanpa agenda. "Saya butuh waktu sendiri," ucapnya singkat. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Semua paham, Prabowo kadang memang perlu ruang sunyi untuk berpikir. Sore harinya, Prabowo kembali duduk di balkon. Surat dari Titik telah dibacanya, tapi maknanya masih mengendap dalam hati. Ia berbicara kepada Pak Yudi pelan, "Kalau kau bertemu Mbak Titik lagi nanti, bilang padanya, surat itu sampai. Dan saya membacanya dengan hati, bukan hanya mata." Malam pun datang. Udara Bangkok terasa sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Prabowo menatap langit yang gelap tapi damai. Ia tahu, jawaban tidak harus segera datang.
Tapi surat itu telah mengguncang tembok yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Dan mungkin, hanya mungkin, ia mulai bersiap untuk membuka kembali pintu yang dulu pernah ia tutup rapat-rapat. Sementara itu, di Jakarta, Titik menatap langit yang sama. Dalam hatinya ia bergumam, jika memang masih ada jalan, aku akan menunggunya, Prabowo. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pulang dari Bangkok, Prabowo kembali ke hiruk-pikuk kesibukan tanah air. Jadwal padat, rapat-rapat politik, dan sorotan media seolah menyambutnya tanpa jeda. Namun, di balik wajah tegas dan langkah mantapnya, ada pikiran yang masih berkelana jauh ke surat itu dan ke sosok yang mengirimkannya. Bayang-bayang Titik tidak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika ia mencoba menepisnya. Sore itu, Prabowo duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi jendela. Ia membuka kembali catatan yang menyimpan surat dari Titik. Ia tak membacanya lagi, cukup menyentuhnya. Ia mengingat nada lembut tulisan tangan itu, getirnya pengakuan, dan kejujuran yang tak pernah diucapkan langsung. Bagi Prabowo, itu bukan surat biasa, itu adalah sinyal hati yang mungkin masih saling mencari arah. Di tempat lain, Titik juga menjalani hari-hari seperti biasa. Ia menghadiri kegiatan sosial, berbincang dengan rekan-rekan lawas, dan sesekali tampil dalam forum politik. Namun hatinya gelisah. Ia tidak tahu apakah suratnya sampai, apakah dibaca, dan apakah Prabowo menanggapi. Tapi yang ia tahu, keberaniannya telah dilepaskan. Ia menantikan, meski tanpa ekspektasi besar. Suatu malam, Titik mendapat pesan dari seseorang yang sudah lama tidak menghubunginya, Pak Yudi, mantan ajudan Prabowo. Saya hanya menyampaikan, surat Ibu sudah diterima dan dibaca langsung oleh Pak Prabowo. Beliau tidak menulis balasan, tapi ia menitipkan satu kalimat, saya membacanya dengan hati, bukan hanya mata. Titik terdiam. Kalimat itu membuat hatinya seketika bergetar. Hari-hari selanjutnya terasa berbeda. Prabowo lebih banyak merenung. Dalam beberapa pidatonya, ia mulai terdengar lebih melankolis. Ia bicara soal kesetiaan, tentang perjuangan yang tidak hanya milik negara tapi juga milik hati. Orang-orang dekatnya menangkap perubahan itu, tapi tak satu pun berani bertanya. Prabowo tetap seperti biasa, tapi lebih manusiawi. Suatu pagi, saat Prabowo hendak berangkat ke satu acara, ajudannya membisikkan bahwa Titik juga akan hadir. Ia sempat diam sejenak, lalu hanya menjawab pendek, baik. Di dalam mobil, pikirannya berputar. Ia bukan lagi pemuda yang mudah terbakar emosi, tapi seorang lelaki dewasa yang tahu bahwa waktu adalah ujian paling besar dalam hubungan. Acara itu berlangsung di sebuah gedung kenegaraan. Prabowo dan Titik berdiri tak jauh satu sama lain. Sekilas mata mereka bertemu, dan waktu seperti berhenti sejenak. Tidak ada senyum lebar, tidak pula sapaan keras. Hanya pandangan panjang yang penuh makna. Seolah keduanya tahu, kata-kata tidak perlu diucapkan hari itu. Hati mereka sudah bicara lebih dulu. Setelah acara usai, Prabowo menghampiri meja minuman. Titik berdiri tak jauh. Dengan langkah tenang, ia mendekat dan berkata pelan, surat itu membuat saya berpikir ulang tentang banyak hal. Titik tersenyum tipis, tidak menjawab, hanya menatapnya dalam-dalam. Saya tidak menyesal menulisnya, katanya akhirnya. Saya hanya ingin Mas tahu, saya masih peduli. Prabowo mengangguk perlahan. Saya tahu, dan saya juga belum lupa. Mereka tak bicara lebih banyak. Tapi pertemuan singkat itu menjadi jembatan pertama setelah sekian lama. Bukan akhir cerita, tapi permulaan dari sesuatu yang belum selesai. Di dalam hati masing-masing, benih lama mulai tumbuh kembali, dengan lebih dewasa, lebih jujur, dan tanpa tekanan waktu. Malam itu, di rumahnya,
Prabowo duduk sendiri di teras. Angin bertiup pelan. Ia menatap langit, teringat pada malam-malam di Bangkok. Ia sadar, beberapa perasaan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk kembali tumbuh. Dan mungkin, momen itu sudah mulai tiba.